Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka. Ini adalah pertemuan yang kita tunda, ya nak ya. Seharusnya kita bersua di hari Kamis pagi, tapi karena ada kegiatan yang mengharuskan kalian ke sekolah, maka kegiatan itu kita tunda ke sore di Jumat ini. Terima kasih atas berkenan kalian untuk memindahkan agenda Kamis menjadi Jumat sore ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Kak. Kenapa kita harus berdoa? Ya kita berharap ridho Allah. Semua kegiatan kita jadi berkah gitu ya. Saya ingin menyampaikan satu hal sebelum kita mulai belajar. Jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Walaupun kita penuh dengan keluh kesah, katakanlah begitu, keluar rumah tidak bisa, ke sekolah tidak bisa, semua serba terbatas, tapi untuk belajar jangan pernah nyerah, usaha terus berjuang. Nah, belajar ini bagian dari perjuangan itu. Izin Ibu akan membagikan slide untuk kita belajar sama-sama. Ada ya? Bisa lihat slide-nya? Bisa Ibu. Apa judul slide-nya? Tabel dan grafik. Tabel dan grafik. Ini akan kita pelajari dan ini adalah materi pertama dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ulangi, pelajarannya apa? Bahasa dan Sastra Indonesia. Kenapa ada tabel dan grafik? Ya nama pelajarannya saja bahasa dan sastra. Berarti tidak hanya membicarakan sastra, tapi kita juga akan membicarakan bahasa. Nah, tabel dan grafik ini bagian dari bahasa. Apa saja kompetensi yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari 2 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pengetahuan. Yang kedua, kompetensi keterampilan. Bagaimana kita memahami informasi dari tabel dan grafik dengan cara membaca intensif. Kemudian yang kedua, mengubah informasi dari tabel dan grafik dalam bentuk uraian. Bisa ya? Paham ya? Paham, Bu. Hal ini. Ini kompetensi kita. Ini kompetensi kita. Lalu tujuan kita mempelajari ini apa sih? Yang pertama, memahami pengertian grafik dan tabel itu sendiri. Kemudian yang kedua, memahami ciri-ciri grafik, memahami ciri-ciri tabel. Itu tujuan yang ketiga. Karena ada 2 yang kita pelajari, grafik dan tabel, otomatis kita harus paham ciri grafik, paham ciri tabel. Tapi sebelum memahami ciri, pengertian itu yang utama. Memahami pengertian grafik dan tabel, baru memahami ciri grafik dan memahami ciri tabel. Oke, kita lanjut ke pengertian. Boleh satu orang buka mikrofon untuk membaca? Silakan. Grafik adalah lukisan dengan gambar atau garis yang menginformasikan tentang naik dan turunnya hasil sesuatu serta bertujuan. Oke, bertujuan untuk menyampaikan informasi maksudnya ya. Menyampaikan informasi. Namanya siapa tadi nih? Dika Putriana, Ibu. Oke, terima kasih. Berikutnya ada yang ingin membaca tentang tabel? Tabel adalah daftar berisi ikhtisar, sebuah data atau informasi berupa bilangan atau kata-kata yang tersusun secara sistematis urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga memudahkan pembaca. Sehingga memudahkan pembaca menemukan informasi. Setelah kalian baca tadi itu adalah pengertian tentang grafik dan tabel. Masih ada yang belum bisa memahami apa itu grafik, apa itu tabel setelah dibaca seperti ini? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan, diperdebatkan? Oke, kalau tidak ada nih. Dari pengertian, saya ulangi dulu.
Grafik adalah lukisan dengan gambar atau garis. Gambar atau garis. Nah, ini bedanya. Kalau tabel terdiri dari bilangan, angka maksudnya, atau kata-kata. Diurut dari bawah, ya, atas ke bawah, kemudian ada lajur. Atas ke bawah itu baris, kemudian ada lajur di sebelahnya itu lajur namanya. Itu bedanya. Dan itu tabel akan seperti itu saja. Sementara grafik modelnya berbeda-beda. Bisa gambar kotak-kotak, bisa gambar bulat, dan lain sebagainya. Oke, contoh tabel. Bisa dilihat? Bisa, Ibu. Apa judul tabel itu? Tabel hasil perolehan suara pemilihan Ketua OSIS SMPN 2 Mojolaban. Oke. Ini informasinya, ini judulnya ya. Jadi kira-kira apa bagian-bagian dalam tabel? Ada nama. Ada nama atau judul, oke. Nama ini maksudnya? Ya, Ibu. Oke. Perolehan suara dan jumlah. Oke. Jadi ini diurut ke bawah informasinya ya? Ya, Ibu. Ini judulnya, ini judul nih yang utama. Tabel hasil perolehan ini judul. Kemudian ada item-item yang dijelaskan dalam tabel. Ini itemnya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulangi. Ada judul, ada item yang dijelaskan. Baru kemudian beberapa, kalau item itu nama orang, maka nama orang itu akan diurut di sini disebutkan. Kalau item itu benda, maka nama benda itu yang diurutkan di sini. Maaf, contoh grafik seperti ini. Grafik memang cenderung lebih menarik dibandingkan dengan tabel. Karena grafik kita bisa bermain warna seperti ini. Kemudian memberikan informasi dalam bentuk grafik itu lebih simpel daripada kita harus menjelaskan panjang lebar. Oke. Nah, ini sebenarnya nih tugas utama. Ibu meminta kalian mencari satu tabel satu orang. Pilih, boleh tabel, boleh grafik. Satu orang mencari satu tabel atau satu grafik, lalu telaah dengan baik informasi yang terkandung dalam tabel atau grafik tersebut. Berikutnya, ubah tabel atau grafik itu menjadi urean. Paham ya? Paham, Ibu. Tabel atau grafik, telaah baik-baik isinya, informasinya, lalu diubah tabel ini menjadi sebuah urean. Nah, ureannya boleh kamu buat dalam bentuk paragraf, boleh juga kamu sampaikan secara lisan dengan cara mengambil videomu sendiri. Paham, Nak? Paham, Bu. Mau, Bu, telat. Nggak tahu nih, Tri, kalau jam 4 Zoom-nya tak kira nanti malam. Oh, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Kan kemarin jam sore. Ibu akan melakukan satu hal kalau ada tatap muka. Ibu mohon untuk tidak kirim tugas melalui WA, ya Nak ya? Agak sulit bagi ibu karena WA di grup atau WA di HP juga terlalu banyak. Nanti kemungkinan ibu lupa gitu ya. Data ngendap. Biasanya sampai 100 lebih WA belum terbaca. Tenggelam. Berapa Ibu kasih tugas? Satu saja. Satu. Oh, buat satu tabel aja? Ya, satu tabel atau satu grafik. Dipilih salah satu. Ya Nak ya? Nggak banyak. Tapi sertakan tabelnya, sertakan grafiknya, baru urean di bawahnya, ya. Kalau kamu harus memvideokan dirimu, maka kirimkan dalam video itu gambarnya, gambar tabel atau grafiknya, baru kamu uraikan, kamu jelaskan. Paham ya? Paham, Ibu. Harus Paham di ya? video? Dua jenis, boleh divideokan, boleh ditulis. Siapa tahu ada yang suka memvideokan dirinya kan? Merasa lebih nyaman berbicara dibandingkan menulis, silakan. Lebih kreatif mungkin mau buat video enggak masalah, silakan. Yang penting tercapai urean itu ibu dapat. Paham Nak ya? Paham. Ini yang disebut dengan merdeka belajar. Ini merdeka belajar. Kamu boleh milih temanya sendiri. Pokoknya tabel dan grafik kamu boleh pilih bentuk tugasnya akan dijawab, dituntaskan dengan cara apa. Silahkan dipilih. Yang penting ureannya dapat. Merdeka kan?
Ada yang ingin menyampaikan kesannya yang lain? Biar saya bantu tuliskan. Ini Kafka nih yang ganteng sendiri, apa pesan dan Bahagia dengan kesan? kekompakan kelas. Oke. Bahagia dengan Kekompakan kelas 10 bahasa. Oke, Netri. Keren. Sekali lagi terima kasih. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Sore, Bu. Oke, thank you.